Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pengajian rutin kita dalam pembacaan kitab Mulakhas Al-Fiqhi yang dikarang oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita sampai halaman ke-70, bab fi ahkamil adzan wal iqamah, hukum-hukum yang berkaitan azan dan qomat. Dan sekarang kita akan membaca wasifatu al-mu'tabaratu fil muadzin. Sifat-sifat yang hendaknya dimiliki atau yang dianggap harus ada bagi seorang muadzin. Nah, kriteria apa saja yang harus dimiliki oleh seorang muadzin? Maka beliau menjelaskan an yakuna sayyitan li'annahu ablaghu fil i'lam. Yang pertama, ini kriteria yang pertama yang harus ada adalah sayyitan. Sayyitan itu berasal dari kata saut, yaitu suara, seseorang yang bersuara. Bersuara di sini meliputi tiga hal. Yang dimaksud seorang muadzin itu hendaklah bersuara, itu meliputi tiga hal. Yang pertama, kuwatus saut, kuatnya suara atau kerasnya suara. Nah, suaranya keras. Ini yang pertama. Kemudian husnus saut, suaranya itu bagus, indah, enak didengar. Selain keras, juga suaranya itu merdu, enak didengar, lembut. Kemudian yang ketiga, husnul ada, yaitu bagus di dalam pelaksanaan pengucapan kalimat adzan. Nah, ini tiga hal yang harus ada bagi seorang muadzin dari sisi suaranya. Suaranya keras, juga merdu, indah, dan juga tepat di dalam pelaksanaan. Nah, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perang Hunain, pada awal-awal perang tersebut Rasulullah dan para sahabatnya mengalami kekalahan. Kemudian beliau amara al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib memerintahkan seorang sahabat yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib, Abbas, wahai Abbas, nadi ashaba Samurah, panggillah para sahabat-sahabatku yang mengikuti Samurah, yaitu perjanjian atau di bawah sajarah, perjanjian di bawah pohon, yaitu Baitur Ridwan. Nah, panggillah sahabat-sahabatku yang ikut berperjanjian Baitur Ridwan. Nah, pada waktu Rasulullah kalah, maka memerintahkan sahabat untuk memanggil para sahabat. Panggillah orang-orang Ansar, panggillah orang-orang Muhajirin, panggillah orang-orang yang mengikuti Baitur Ridwan untuk datang kepada Rasulullah mengumpulkan kekuatan. Beliau memerintahkan Al-Abbas. Dan Abbas ini terkenal dengan suara yang keras. Dan juga dalil yang kedua, Rasulullah SAW memilih Bilal sebagai muadzin karena beliau juga terkenal suaranya itu keras dan bagus. Nah, dari dalil-dalil ini, para ulama mengambil suatu kesimpulan bahwa seorang muadzin itu hendaklah sayyitan, yaitu suaranya keras, bagus, dan indah tadi. Nah, li'annahu ablaghu fil i'lam,
Karena dengan suara yang bagus, keras tadi lebih ablaq, yaitu lebih tepat, bisa diterima, bisa jelas di dalam i'lam, di dalam memberikan pengumuman. Karena azan itu adalah sebagai pengumuman. Sebagai apa? Pengumuman telah datangnya waktu sholat. Nah, sehingga harus suaranya pun bisa didengar dengan jelas. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, aminan. Syarat yang harus dimiliki oleh seorang muadzin adalah amin. Al-amin itu adalah seseorang yang terpercaya. Terpercaya. Artinya terpercaya dari sisi agamanya. Nah, maksudnya apa? Dia harus orang-orang yang jujur, terpercaya. Kalau artinya jangan sampai dia azan dalam keadaan belum waktunya. Dia sengaja ingin memberikan kekacauan bagi umat Islam. Dia azan belum pada waktunya sehingga menyebabkan sholat mereka tidak diterima. Kemudian juga puasanya mereka sudah berpuasa belum pada waktunya ataupun tidak makan sahur. Seperti itu. Harus orang yang amin, terpercaya. Dan kriteria seorang yang terpercaya ini diambil dari dalilnya adalah surat Al-Qasas ayat ke-26. Surat Al-Qasas ayat ke-26, kisahnya Nabi Musa. Kisahnya Nabi Musa pada waktu bertemu dengan dua orang wanita yang sedang menggembalakan kambing. Nah, pada waktu itu wanita tadi karena bapaknya sudah tua, wanita tadi mengembalakan kambing, harus mengembalakan kambing orang tuanya. Kemudian Nabi Musa pun melihat mereka antri di belakang dari laki-laki terpisah. Kemudian Nabi Musa pun membantu mereka untuk meminumkan kambing-kambing mereka. Kemudian setelah itu Nabi Musa diundang ke rumahnya dan salah seorang putri dari bapak tadi berkata kepada ayahnya, "Wahai bapakku, istajirhu, sewalah ini Nabi Musa ini sebagai pekerja. Fa inna khairu man istajarta al-qawiyyu al-amin." Karena sebaik-baik seseorang yang engkau sewa sebagai pekerja adalah yang qawi, yang punya keahlian, dan al-amin, punya kejujuran, punya amanah, pelaksanaan amanah tugas. Nah, maka seorang muadzin pun harus seperti itu. Selain dia ahli punya ilmu, juga agamanya terpercaya. Sehingga tidak melakukan pekerjaannya dengan sembarangan, tidak disia-siakan. Nah, seperti itu. Dan ayat ini, ayat Surah Al-Qasas ayat ke-26 ini adalah bisa diterapkan di dalam segala pekerjaan. Bisa diterapkan dalam segala profesi. Kita dalam memilih pegawai atau Islam itu memberikan kriteria di dalam seorang pegawai, seorang pekerja. Itu kriterianya dua. Yang pertama, qawi, punya kekuatan, maksudnya keahlian, punya keahlian di dalam bidangnya. Nah, kalau seseorang mau sukses dalam bekerja atau memilih pegawai biar usahanya itu bagus, maka ada dua kriteria yang diajarkan dalam Islam. Yang pertama al-qawi, kita memilih pekerja yang ahli sesuai dengan bidangnya. Kemudian al-amin, terpercaya. Nah, orang pintar, cerdas, ahli, tapi tidak jujur, tidak terpercaya, juga akan rusak pekerjaannya. Atau orang yang terpercaya, tapi tidak punya keahlian, ini juga akan lambat. Maka ada dua. Yang pertama ahli, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan selain ahli, dia itu agamanya jujur, terpercaya. Sehingga tidak berkhianat, tidak berdusta, tidak berbohong. Nah, seperti itu. Nah, ini juga diterapkan dalam muadzin. Baik, aminan, seorang yang amin, terpercaya. Karena apa? Li'annahu mu'taman yu'tabaru azanuhu fi dukhuli waqti sholat wasyami wal iftar. Karena dia adalah orang yang mu'taman. Mu'taman itu dipercaya. Dipercaya, diberikan kepercayaan oleh orang-orang bahwa azan yang dia kumandangkan itu menunjukkan waktu sholat. Orang wanita di rumah
nunggu azannya. Oh, sudah waktu sholat. Kalau dia azan, dia segera sholat. Kalau seandainya dia tidak amin, terpercaya, azan belum pada waktunya, maka orang-orang sholat sebelum waktu. Dan itu tidak sah. Salah satu syarat sahnya sholat adalah masuknya waktu. Nah, sehingga berakibat fatal sekali kalau muadzin itu bukan orang yang terpercaya. Wasyam juga menunjukkan datangnya waktu siam. Sudah waktu siam, azan subuh, azan sholat fajar, sudah puasa. Kemudian juga pada waktu berbuka, sholat maghrib, tenggelamnya matahari, azan. Kalau dia azan belum pada waktunya, orang-orang sudah pada buka. Padahal belum tenggelam matahari. Nah, ini akan merusak puasa mereka. Seperti itu. Maka disyaratkan harus terpercaya. Wal iftar, berbuka. Nah, juga tadi harus masuk waktu. Baik, itu syarat yang kedua. Aminan. Kemudian yang ketiga, wa yakunu aliman bil waqti. Syarat yang ketiga, seorang muadzin adalah orang yang berilmu di dalam masuknya waktu sholat. Nah, dan masuknya waktu sholat di dalam agama Islam itu dengan tanda matahari. Sholat subuh itu tandanya dengan terbitnya fajar. Terbitnya fajar shadiq. Maka seorang muadzin harus paham. Ini fajar shadiq atau belum. Apakah masih fajar kadzib. Nah, harus tahu. Kemudian juga waktu sholat zuhur dengan zawalus syams, dengan telah tergelincirnya matahari. Apakah ini sudah tergelincir atau belum? Nah, dia harus paham. Sholat asar itu dengan ditandai bayangan seorang atau bayangan suatu benda itu sama dengan bendanya, ukurannya. Kalau dia panjangnya 170 atau tingginya 170, maka bayangannya pun 170. Setelah dikurangi faiz zawal. Nah, seperti itu. Salat asar dengan bayangan. Salat maghrib dengan apa? Tenggelamnya matahari. Kemudian salat isya ditandai dengan telah hilangnya ufuk mega merah. Nah, sudah hilang mega merah dan langit telah gelap, maka dia azan pada waktu salat isya. Liyu'adzin fi awwalihi, agar dengan mengetahui waktu-waktu ini dia harus paham ilmu kapan waktu sholat itu masuk, maka hendaklah dia sehingga dia bisa apa? Berazan di awal waktu sholat. Karena apa? Sangat afdal sekali untuk sholat pada awalnya. Nah, pada waktu awal sholat sehingga kaum muslimin pun sholat pada waktunya, di awal waktunya, agar mendapatkan keutamaan dan pahala yang lebih besar dengan tanda azannya. Nah, 3 ya. Jadi kriterianya 3, suaranya harus keras, kemudian juga bagus, kemudian amin, terpercaya, orang yang terpercaya, dan ketiga punya alim, punya ilmu. Nah, itu kriteria seorang muadzin. Kemudian ini kriteria seorang muadzin kalau kita akan mengangkat atau menunjuk seseorang jadi muadzin, 3 syarat. Kemudian bagaimana kalau ada 2 orang, atau lebih yang akan kita angkat, misalnya kita jadi wakil pemerintah atau wakil di pondok misalnya, sehingga kita mau angkat muadzin di pondok misalnya. Ini harus tahu kriterianya. Kemudian setelah kita tes misalnya, kita teliti, ternyata suaranya si A bagus, si B juga bagus, sama-sama bagus. Kemudian si A juga amin, terpercaya, si B juga terpercaya, semuanya terpercaya. Kemudian juga masalah ilmunya ini si A, ilmunya juga bagus, si B juga bagus, sama-sama bagus. Nah, A, B, C, D sama. Artinya seimbang semuanya. Maka bagaimana cara terakhir dengan qur'ah? Cara terakhir dengan apa? Diundi. Nah, cara terakhir dalam menentukan seorang muadzin misalnya, kalau kriterianya itu sama, cara yang terakhir adalah dengan qur'ah, dengan diundi. Seperti itu. Karena dalam Islam pun ada dalil yang membolehkan untuk adanya pengundian. Kalau tahap-tahapan yang
sebelumnya sudah dilewati dan tidak ada murajjih, sesuatu yang ditarjih. Demikian pula dalam memilih imam misalnya. Kita akan memilih imam masjid di desa kita atau di pondok kita. Siapa yang kita pilih imam. Maka hafalannya harus sama-sama bagus misalnya. Ilmunya juga sama-sama mantap. Kemudian juga di dalam amalannya juga sama-sama. Kemudian usianya juga sama misalnya. Usianya sama, maka terakhir dengan qur'ah diundi untuk memilih salah satu dari mereka. Nah, seperti itu. Baik. Ciri-ciri seorang muadzin. Kemudian kita lanjutkan. Wal adzanu, sekarang kita membahas tentang lafaz-lafaz azan, kata-kata yang diucapkan di dalam azan. Wal adzanu khamsa asyrata jumlatan. Dan jumlah kalimat azan itu 15 kalimat. 15 kalimat, coba kita hitung. Yang pertama Allahu Akbar, berapa? 4 kali ya. Yang pertama takbir 4 kali. Allahu Akbar, 4. Kemudian setelah itu asyhadu an la ilaha illallah 2. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali juga. Jadi berapa? Tadi takbir 4 ditambah syahadatain 4. Nah, asyhadu an la ilaha illallah 2, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga 2. Jadi 4 tambah 4 8. Kemudian hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah berapa? 2. Kemudian hayya 'alal falah 2. Berarti 4. 8 tambah 4 berapa? 12. Kemudian setelah itu Allahu Akbar 2 kali, ya kan? Berapa? 12 tambah 2 14. Kemudian terakhir apa? La ilaha illallah 15. Nah, paham ya? Jadi pahami? Nah, hayya 'alal falah ya, hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali. Ya kan? Gimana? Nah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Nah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, ya kan? Jadi hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali 4. Total benar? Abdulaziz? Benar kan? Nah, saya ini muadzin, benar. Jadi 15 ya. Benar ya, 15. Kama kana Bilalun yu'adzinu fi hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam daiman. Seperti itulah yang dilakukan oleh Bilal di dalam azan dengan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa selalu seperti itu. Baik. Nah, 15 lafaz. Dan akan tetapi ada lafaz-lafaz yang lain yang juga ada dalilnya. Ada dalilnya, ada sunnahnya, ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Selain azan yang biasa kita kerjakan di Indonesia, itu berapa? 15 ya. Dan itu merupakan mazhab Imam Ahmad. Mazhab Imam Ahmad yang dipakai juga di Indonesia. Nah, seperti itu. Kemudian ada azan, cara azan yang lain. Cara azan yang lain itu 17 kalimat. Nah, bagaimana? Apa bedanya? Bedanya itu dengan tarjih. Bedanya, ini mazhabnya Imam Malik. Mazhab Imam Malik itu azannya itu 17 kalimat. Bedanya apa? Bedanya yang pertama dari sisi takbir. Kalau Imam Ahmad tadi takbirnya 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali ya kan? Sedangkan kalau Imam Malik itu 2 kali saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti itu. 2 kali. Kemudian perbedaan yang kedua di dalam syahadatain. Di dalam syahadatain. Kalau Imam Malik, mazhab Imam Malik, syahadatnya itu asyhadu an la ilaha illallah keras. Kemudian setelah itu pelan. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, seperti itu. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah keras lagi. Kemudian yang kedua asyhadu an la ilaha illallah dengan pelan. Jadi asyhadu an la ilaha illallahnya ada 4, ya kan? 2 keras, 2 pelan. Demikian pula di dalam asyhadu anna Muhammadar Rasulullah keras,
kemudian pelan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, keras lagi. Kemudian pelan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, jadi apa? Total 17. Tadi berarti takbirnya 2. Kemudian apa? Asyhadu an la ilaha illallahnya 4. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullahnya 4. Nah, berarti berapa? 8 tambah 2 10. Kemudian yang lain sama. Tambah 4 14. Tambah 2 berapa? 16 tambah 1 17. Jadi bedanya kalau mazhab Imam Malik, azannya yang pertama 2, kemudian tambah asyhadu an la ilaha illallah pelan. Kemudian mazhab Imam Syafi'i itu 19. Mazhab Imam Syafi'i itu 19. Lafaz yang terkenal sama dengan azan kita, cuma ditambah tadi asyhadu an la ilaha illallah yang pelan. Jadi Imam Syafi'i takbirnya 4 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah keras. Kemudian pelan, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian lagi asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah keras, pelan, seperti itu. Jadi total 19. Dan itu semuanya ada dalilnya. Seperti itu ada dalilnya. Tarjih namanya. Mengulang lafaz asyhadu an la ilaha illallah dengan pelan. Dan yang afdal adalah melakukan secara berselang-seling. Nah, kadang-kadang azannya Imam Ahmad yang dipakai mazhab Imam Ahmad ada dalilnya. Ada azannya Imam Malik ada dalilnya. Kadang-kadang adanya Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i ada dalilnya. Dan di Yaman seperti itu. Jadi kadang-kadang selang-seling. Itu dalam keadaan aman minal fitnah. Aman dari fitnah. Aman dari fitnah artinya masyarakat sudah paham. Para penuntut ilmu di lingkungan pondok pesantren seperti diamalkan secara berselang-seling. Karena apa? Semua ada dalilnya. Jadi kalau di orang-orang awam nanti mungkin mereka belum paham terjadi fitnah. Nah, maka juga kita amalkan yang ada sunnahnya dan yang sudah dikenal di kalangan mereka. Nah, seperti itu. Jangan sampai kita mengerjakan sunnah akan tetapi menimbulkan keharaman, fitnah yang bisa menyebabkan keharaman. Baik. Itu lafaz adzan ya, lafaz adzan yang kita pakai 15, ada 17, ada 19. Kemudian wa yustahabbu an yatamahhal bi alfazil adzan min ghairi tamtitin wala maddin mufrid. Kemudian disunnahkan yatamahhal. Yatamahhal itu artinya tidak tergesa-gesa di dalam mengucapkan kalimat-kalimat azan. Artinya diucapkan dengan pelan, jelas, dengan panjang pendek yang tepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu. Bukan cepat Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak ya. Tapi kalau azan itu pelan-pelan. Berbeda dengan qomat. Kalau azan itu artinya pelan-pelan, yatamahhal. Tanpa tamtid. Tamtid itu naik turun. Mad itu panjang yang mufrid itu berlebihan. Azannya biasanya azan-azan orang-orang seperti itu dibuat-buat gaya-gaya lagu-lagu misalnya seperti itu sehingga ada nada-nada naik turun, ada panjang yang sangat seperti itu juga tidak benar. Nah, artinya indah, kita buat indah tapi tanpa tanpa dilakukan lagu naik turun dan juga mat itu panjang yang berlebihan. Nah, seperti itu juga tidak diperbolehkan. Baik. Wa yakifa ala kulli jumlatin minhu, dan hendaklah yakif itu berhenti di setiap jumlah, setiap kalimat. Nah, artinya Allahu Akbar berhenti. Kemudian Allahu Akbar berhenti lagi. Nah, baru setelah itu asyhadu an la ilaha illallah berhenti. Nah, seperti itu. Artinya tidak disambung
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Misalnya 4 sambung seperti ini juga tidak sesuai dengan sunnah. Berhenti. Setiap kalimat berhenti. Nah, baik, ini disunahkan seperti itu. Juga wa yustahabbu an yastaqbila al-qiblah halal adzan. Disunahkan untuk menghadap kiblat pada waktu azan, menghadap kiblat. Wajah badan kita menghadap kiblat. Karena azan adalah ibadah dan disunahkan untuk ibadah yang baik untuk menghadap kiblat. Wa yaj'al usbu'aihi fi udunaihi, dan juga disunahkan apa? Menjadikan usbu'ai, yaitu usbu itu jari-jari di telinganya, dimasukkan dalam telinga. Ini juga sunnah seperti ini. Nah, kenapa? Li'annahu arfa'u lis-saut. Karena dengan kita memasukkan tangan kita ke dalam telinga itu akan menyebabkan suara kita lebih keras. Nah, daripada kalau tidak. Nah, dan juga Syekh Utsaimin menyebutkan faedah yang kedua agar orang melihat dari jauh bahwa seseorang itu azan. Nah, orang yang jauh misalnya melihat, oh ini sedang azan. Atau orang yang sedang agak tuli misalnya tahu ini sedang azan. Walaupun tidak terdengar suara dengan kita, orang muadzin memasukkan jarinya ke dalam telinganya. Nah, baik, kalau megang mic ya satu saja yang ditutup, dimasukkan. Kemudian wa yaltafita yaminan inda qauli hayya 'alas shalah. Dan juga disunahkan yaltafit itu menoleh. Menoleh ya. Menoleh itu adalah menggerakkan kepala dan leher. Nah, seperti itu namanya yaltafit. Menoleh. Seperti itu. Pada waktu mengucapkan hayya 'alas shalah itu ke kanan. Hayya 'alas shalah, seperti itu. Hayya 'alas shalah. Nah, jadi hayya 'alas shalah ke kanan. Kemudian wasimalan ke kiri inda qaul hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah, seperti itu. Nah, yang sering salah adalah yang pertama menoleh juga bahu badan ikut. Ini juga salah. Nah, misalnya hayya 'alal shalah seperti itu salah. Jadi yang benar adalah cuma kepala dan leher. Hayya 'alas shalah seperti itu. Sedangkan bahu ini tetap menghadap kiblat. Karena namanya yaltafit. Yaltafit itu hanya kepala dan leher seperti itu. Sedangkan bahu tidak. Kemudian juga yang benar tadi hayya 'alas shalah itu ke kanan semua. Jadi hayya 'alas shalah, kemudian hayya 'alas shalah, bukan hayya 'alas shalah kemudian hayya 'alas shalah, tidak ya. Tetapi ke kanan semua. Hayya 'alas shalah ke kanan, hayya 'alas shalah ke kanan lagi. Kemudian hayya 'alal falah baru ke kiri dan ke kiri lagi. Nah, ini yang lebih rajih seperti itu. Baik. Baik. Kemudian wa yaqulu ba'da hayya 'alal falah tsaniyah minal adzanil fajr khassatan as-shalatu khairun minan naum marratain. Kemudian juga seorang muadzin mengucapkan setelah selesai hayya 'alal falah yang kedua khusus pada azan fajar, khusus pada azan salat subuh, khassatan khusus as-shalatu khairun minan naum. As-shalatu khairun minan naum 2 kali. Ini khusus pada azan subuh. Nah, memang ada perbedaan. Azan subuh kan ada 2 ya. Azan pada waktu terbit fajar dan azan sebelum terbit fajar. Nah, sekarang as-shalatu khairum minan naum ini diucapkan pada waktu sholat subuh, yaitu pada waktu azan sholat subuh sudah terbit fajar ataukah sebelum itu, yaitu pada waktu azan di malam hari. Waktu membangunkan orang-orang yang tidur untuk sholat malam, ataupun orang yang sudah sholat agar berhenti untuk istirahat. Paham ya maksudnya?
as-salatu khairum minan naum ini diucapkan pada azan yang pertama di malam hari ataukah azan subuh yang kedua pada waktu pas terbit fajar, ada khilaf, perbedaan pendapat. Nah, dan Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Syarh Mumti' merojihkan bahwa as-salatu khairum minan naum ini diucapkan pada waktu azan subuh. Nah, seperti juga Syekh Shalih Al-Fauzan di sini merojihkan bahwa hal ini diucapkan pada waktu azan sholat subuh, yaitu pada azan setelah terbit fajar shadiq. Nah, berdasarkan hadis yang menjadi sumber perselisihan adalah hadis. Nah, ini li amrihi sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Jadi lihat akhrajahu min hadis Muhammad ibni Abdul Malik bin Abi Mahdzurah an abihi an jaddihi rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza azanta fil awwali li sholatil fajri faqulu as-salatu khairum minan naum." Nah, yang idza azanta al-awwal, jika kamu azan awal yang pertama li sholatil fajri, untuk salat subuh, maka ucapkanlah as-salatu khairum minan naum. Nah, maka dari sabda Nabi, jika engkau azan al-awwal, kata al-awwal di sini, ini azan awal di sini apakah azan yang pertama ataukah azan yang kedua tadi? Nah, ada sebagian ulama yang berpendapat ini azan awal. Azan awal itu berarti azan malam. Karena fajar atau malam sholat subuh itu ada dua azan, ya kan? Azan sebelum dan azan pas. Maka Rasulullah bersabda idza azanta al-awwal. Nah, tetapi Syekh Utsaimin menjawab yang dimaksud al-awwal di sini adalah dilihat dari sisi azan dan qomat. Azan dan qomat. Nah, qomat dan azan itu adalah suatu kesatuan. Nah, sehingga apa? Yang dikatakan al-awwal ini binisbah lil iqamah. Dilihat dari qomat maka azan salat subuh. Dan juga sebab yang kedua adalah ucapan Nabi lis sholatil fajr. Jika kamu azan untuk salat subuh, seperti itu. Nah, jadi azan ini untuk salat subuh, bukan untuk salat malam. Sehingga apa? Lebih rajih kalau ini diucapkan bagi pada waktu salat subuh. Nah, seperti itu. Lis sholatil fajr. Nah, tetapi antum punya kebebasan dalam permasalahan ini bisa memilih dalil-dalil yang lebih kuat di dalam permasalahan ini. Nah, saling memahami dan saling berlapang dada. Tidak boleh saling berselisih dalam sebab permasalahan ini. Nah, masing-masing ada dalil, ada ulama yang merajihkan masing-masing pendapat. Ini permasalahan as-salatu khairum minan naum. Nah, li'annahu waqtun yanamun nasu fihi ghaliban. Nah, kenapa ucapan as-salatu khairum minan naum ini diucapkan pada waktu salat subuh, bukan pada azan yang lain? Karena apa? Karena pada waktu subuh itu adalah waktu di mana kebanyakan manusia itu tidur. Nah, kebanyakan manusia tidur pada malam hari, sehingga perlu ada tambahan as-salatu khairum minan naum pada waktu azan salat subuh. Nah, wala tajuzu az-ziyadatu ala alfazil adhani bi adkarin ukhra qablahu wala ba'dahu. Dan juga tidak boleh tambahan-tambahan, tidak boleh ada penambahan dengan penambahan-penambahan daripada lafaz-lafaz azan dengan zikir-zikir yang lain sebelum azan itu ataupun sesudah azan. Sholawatan misalnya sebelum azan sholawatan, atau setelah azan nunggu qomat sholawatan, ini juga tidak boleh. Nah, karena tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Dan juga nanti akan menyebabkan sesuatu yang bid'ah, itu akan menyebabkan hilangnya sunnah. Nah, misalnya apa? Kalau kita melihat orang-orang yang sholawatan setelah azan,
itu akan meninggalkan sunnah. Sunnah berdoa, biasanya berdoa ataupun sunnah sholat rawatib, ya kan? Setelah azan, setelah azan itu disunahkan apa? Disunahkan yang pertama berdoa. Nah, Rasulullah bersabda apa? Ad-du'a mustajab baina azanaini. Salah satu waktu yang dikabulkan doa adalah di antara azan dan qomat. Nah, antara azan dan qomat itu adalah disunahkan untuk berdoa. Kalau orang sholawatan, maka akan lupa. Lupa lebih mengutamakan sholawatannya daripada berdoa. Nah, bid'ah akan menyebabkan hilangnya sunnah. Dan juga di azan, habis itu sholawatan, tidak sholat tahiyatul masjid, tidak sholat rawatib misalnya, sebelum zuhur, sebelum maghrib misalnya, lebih mengutamakan sholawatannya. Nah, seperti itu. Setiap bid'ah yang dilakukan oleh manusia pasti akan menyebabkan hilangnya sunnah. Baik. Yarfa'u biha sautahu. Yang dia mengeraskan suaranya dengan tadi solawatan-solawatan atau zikir-zikir yang lain dengan dikeraskan dengan mikrofon. Li'anna dzalika minal bid'ah al-muhdatsah, karena hal tersebut termasuk bid'ah yang dibuat-buat, yang baru. Fa kullu ma yuf'alu ghairal adzani tsabitah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa bid'atun muharramah. Maka segala ucapan-ucapan yang dilakukan selain azan yang telah datang tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka termasuk hukumnya bid'ah muharram. Tasbih, walaupun ucapan tasbih. Subhanallah, subhanallah. Nah, itu suatu bid'ah, dosa. Kalau dia mengatakan, apakah saya akan diazab, disiksa Allah gara-gara mengucapkan tasbih? Maka jawabannya, nah iya, jelas. Kamu akan disiksa oleh Allah berdosa karena mengucapkan tasbih. Tapi bukan permasalahan tasbihnya, tapi apa? Tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Apakah Nabi membaca tasbih setelah azan? Nah, apakah Rasulullah SAW membaca tasbih, takbir, atau sholawatan setelah azan? Maka tidak. Maka kamu akan disiksa gara-gara mukhalafah, bertentangan dengan petunjuk Nabi. Bukan permasalahan tasbihnya, bukan permasalahan tahlilnya, tahlil la ilaha illallah, bukan permasalahan baca surat yasinnya, bukan. Tapi apa? Permasalahan dia baca surat yasin tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Dia baca tahlil la ilaha illallah tidak sesuai dengan waktu dan tempat yang dicontohkan dengan Nabi. Dia baca tasbih tidak sesuai dengan waktu dan tempat yang disunahkan Nabi. Nah, seperti itu termasuk bid'ah. Walaupun itu tasbih. Kemudian nasyid, doa yang keras, yang dikeraskan, itu bid'ah. Tapi kalau doa sendirian pada Allah dengan suara yang lembut, antara dia dan Allah ada sunnahnya. Wassalati wassalam ala Rasul sallallahu alaihi wasallam jahron, dan solawatan kepada Rasulullah jahron dengan suara keras, qabla al-adzan au ba'dahu, sebelum azan atau setelahnya. Fa kullu dzalika muhdatsun mubtada'un, seluruh hal tersebut itu muhdatsy, mubtada'. Yahrumu fi'luhu, haram untuk dilakukan, wa yajibu inkaruhu ala man fa'alahu, wajib kita mengingkari, mengingatkannya sesuai dengan kemampuan kita, dengan lisan kita. Kalau tidak mampu dengan hati kita, artinya kita memilih masjid yang lain, tidak salat di situ kalau memang ada sholawatan. Nah, itu minimal kita mengingkari dalam hati kita, yaitu menjauhinya. Nah, terhadap orang-orang yang mengucapkannya. Nah, juga yang terkenal di orang-orang Syiah, kalau orang-orang Syiah itu menambah azan, lafaz azan dengan ucapan hayya ala khairul minal amal, hayya ala khairul amal. Nah, seperti itu juga penambahan bid'ah dari orang-orang Syiah. Nah, baik. Sudah ada nih? Sudah waktu? Baik, nah, kita cukupkan sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan atau yang kurang jelas. Nah, masih ada waktu sedikit. Monggo, tafadhol. Silakan kalau ada pertanyaan.
Tidak pakai apa? Tidak pakai as-salatu khairun minan naum. Pertama. Nah, baik. Nah, ya apa seperti itu memang berarti tidak sempurna ya. Tidak sempurna, tetapi masih dalam koridor dalam perkara ijtihadiyah. Dalam perkara ijtihadiyah insyaallah. Yaitu mereka berpendapat bahwa dilakukan pada azan pertama. Dan azan pertama itu hukumnya sunnah, sehingga mereka pun tidak lakukan juga. Nah, maka ya insya Allah boleh tetap hadir di situ. Azan di situ hadir, tidak mengapa, insya Allah bukan termasuk kebid'ahan. Nah, seperti itu. Dan wajib untuk kita berikan nasihat, masukan-masukan bagi mereka sesuai dengan kemampuan kita. Nah, baik, ada yang lain? Ya. Kalau masuk orang azan dan kondisi hujan tidak terlalu deras, tapi ya lumayan. Itu apakah ada tambahan apa dalam agama? Nah, ada tambahan ya pada waktu hujan. Nah, di sini tidak disebutkan tadi, yaitu sallu ala rihalikum. Sallu ala rihalikum atau sallu fi buyutikum. Nah, sallu fi buyutikum atau sallu ala rihalikum. Itu diucapkan bisa setelah hayya 'alas shalah ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, terus sallu fi buyutikum. Sallu fi buyutikum. Nah, seperti itu. Atau bisa diucapkan di akhir. Di akhir yaitu setelah la ilaha illallah, terus sallu fi buyutikum. Sallu fi buyutikum 2 kali. Nah, bisa diucapkan setelah hayya 'alas shalah, bisa diucapkan pada waktu terakhir adzan. Nah, pada waktu hujan. Ada dalilnya nah, seperti itu. Saya wallahu ta'ala sesuatu. Nggih. Nah, itu nggak benar. Kalau seperti itu nggak benar. Tetap hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, cuma ditambah tadi. Ditambah sallu fi buyutikum itu tambahan, bukan sebagai pengganti. Nah, yang benar seperti itu. Jadi yang benar sallu fi buyutikum itu tambahan. Tetap mengucapkan hayya 'alas shalah, tetapi ada tambahan sallu fi buyutikum. Amin, insyaallah. Nah, gimana Mas Haris? Pendapat saya Utsaimin seperti itu, bahwa kalau seorang muadzin itu adzan dengan mikrofon yang di depannya, itu tidak disunahkan untuk iltifat, tidak disunahkan untuk menengok. Nah, karena sunnah menengok itu ilahnya atau tujuannya adalah i'lam memberikan pengumuman, memberikan istilahnya pengumuman agar diketahui orang yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, agar suaranya itu merata, depan, kanan, kiri seperti itu.
Akan tapi kalau dia adzan dengan mikrofon yang berada di depannya, maka cukup dia menghadap terus ke depan. Karena suaranya dengan mic tadi sudah menjangkau ke seluruh area. Sehingga tidak disunahkan untuk iltifat. Nah, seperti itu di dalam Syarah Mumti beliau berpendapat seperti itu. Nah, ada pendapat yang seperti itu. Tapi kalau misalnya dia menoleh pun juga tidak mengapa, insya Allah ada dalilnya juga, dan juga para ulama yang lain pun membolehkan walaupun dengan mikrofon. Nah, seperti itu ada perbedaan pendapat. Nah, baik. Kita cukupkan sampai di sini, insya Allah. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangannya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.